Dan sendiri kemarin sempat ikut Duta Baca Bang ya, Ya. yang digarap oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim. Nah itu seperti apa sih kok bisa masuk ke sebagai Duta Baca itu Bang? Alhamdulillah setelah kita ada sesi presentasi program, terus ada tanya jawab dengan juri. Qadarullohnya saya menjadi pemenang 3 dalam kompetisi Duta Baca Kaltim ini. Minat baca kita kan di Kaltim ini ya lumayan lah, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, tapi kita tahu literasinya sangat rendah Bang. Seperti apa Bang Paujan ngeliat itu Bang? Bahwa pendidikan literasi itu yang paling penting itu adalah bagi orang tua. Apakah akan ada program-program yang Abang presentasikan mau diwujudkan nih Bang, terutama meningkatkan minat baca masyarakat nih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busama ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam podcast literasi Garapan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Busam.id. Kali ini kita mengangkat tema terkait literasi di masyarakat, tentunya di tengah era digitalisasi. Dan kali ini kita juga kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau masih muda tapi sangat giat dan gemar berliterasi. Mungkin langsung saja kita sambut Bang Muhammad Fauzan Amrillah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Mas Adi. Oke, Bang, boleh nggak diceritakan dulu latar belakang Bang Fauzan nih kepada Sobat Busam.id? Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Amrillah. Umur juga kasih tahu umur? Boleh Bang. Boleh juga ya. Karena sepertinya harus penting sampaikan umur ini. Karena umur saya insya Allah masih muda, 23 tahun. Oh, Masya Allah. Meskipun wajahnya memang bermutu. Wah, apa itu Bang? Bermuka tua. Astaga. Oke, Ya. masuk. Umur saya masih 23 tahun. Saya asli orang Samarinda. Latar belakang saya sehari-harian ya, lebih tepatnya saya wirausaha minuman beruap namanya, dan grosir jilbab dan mukena. Oke. Bang, beruap nih Bang, ini kan sebagian orang pasti ada yang sudah tahu, mungkin generasi yang agak lama nih Bang, yang muda-muda Gen Z bahkan nggak tahu nih beruap. Bisa dijelaskan beruap itu apa Bang? Nah, jadi beruap itu adalah minuman memang ramainya pada tahun era 80-an. Mungkin kalau kayak saya yang seumuran saya mungkin nggak tahu ya, tapi mungkin mama dan bapak kalian mungkin tahu ya. Jadi minuman beruap itu tuh dia soda lokal asli Samarinda. Oke. Jadi pada saat tahun 80-an itu rame banget. Tapi Coca-Cola, Fanta, Sprite dan yang lain-lain itu memang belum se-hype sekarang. Oke. Nah, pada saat sudah brand-brand itu masuk, baru mulai hilanglah beruap itu. Oke. Nah, tapi karena saya tahu kalau banyak juga orang-orang yang mencari, ya kan. Jadi kalau yang produksinya itu memang udah ada kenalan, produksi doang tapi dia. Nah, jadi saya beristilah untuk ya anggaplah marketingkan lah yang lebih luasnya lagi lah. Nah, jadi kerjasama seperti itu. Nah, dengan adanya dan pada saat saya share kembali tentang beruap, ternyata masih banyak juga orang-orang yang berminat. Bahkan nggak di Samarinda doang, bahkan Kaltim. Kadang-kadang bisa kirim ke Moramuntai, bisa Kota Bangun, ke Sangatta, bisa. Alhamdulillah lah masih ada yang tahu. Kalau misalkan teman-teman pengen nyoba ya silahkan lah ya. Oke. Bisa langsung hubungi Bang Fauzan nih. Iya. Oke. Bang, menurut informasi yang saya dapat nih, Abang ini ternyata juga mubalik atau dai Bang. Itu bisa dijelaskan Bang? Oke, kalau saya tidak pernah mengklaim diri saya sebagai mubalik ya, tapi mungkin masyarakat yang mungkin ada kepercayaan dengan saya, jadi saya cukup dikenal sebagai mubalik atau dai. Ya alhamdulillah lah, mungkin sudah sekitar berapa tahun ya, mungkin dari tahun 2020 mungkin sudah mulai aktif. Karena sebenarnya itu saya nggak ada niatan juga jadi mubalik sebenarnya Mas. Dulu itu saya pada saat SMA udah belajar public speaking segala macam ya kan, dengan teman-teman komunitas. Awalnya itu justru saya jadi MC konser dulu, justru MC dulu malahan non formal, formal atau semi formal justru lebih seringnya gitu. Nah, cuman karena qadarullah kebetulan orang tua si ibu ini suka dengan hal-hal yang berbau agama, religius, dan juga saya memiliki modal juga dulu pada saat SMA. Sekolahnya umum di SMA Negeri 4 Samarinda, tapi pulangnya nggak ke rumah, ke pondok dulunya. Nah, jadi akhirnya punya kenalan teman-teman, mulai ada namanya Ustadz Rudini, terus juga ada namanya Ustadz Yahya, ya kami kenalan, akhirnya pelan-pelan ya mungkin
rencananya Allah saja. Tiba-tiba ya terlanjur lah seperti ini sekarang. Alhamdulillah. Tidak ada niatan apa segala macam. Selagi saya bisa bermanfaat untuk masyarakat, ya apa salahnya gitu aja sih. Oke, siap. Bang, iya belum lama ini kan juga Bang Paujan sendiri kemarin sempat ikut Duta Baca Bang ya, yang digarap oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim. Nah itu seperti apa sih kok bisa masuk ke sebagai Duta Baca itu Bang? Bisa diceritakan sedikit mungkin Bang? Oke, jadi pada awalnya saya dapat informasi dari kawan. Informasi dari kawan ini ada pemilihan Duta Baca. Ya kan? Ada pemilihan Duta Baca dan saya merasa diri saya cukup aktif di dunia literasi dan saya juga memiliki beberapa ide ataupun gerakan-gerakan ataupun bahkan gagasan-gagasan yang menurut saya mungkin dengan saya ikutnya Duta Baca dan akhirnya mungkin bisa bermitra bekerja sama dengan perpustakaan, maka manfaat itu bisa terlaksanakan, bahkan mungkin efeknya lebih besar. Nah, ikut, alhamdulillah sampai ke 3 besar pada hari hanya kemarin. Alhamdulillah setelah kita ada sesi presentasi program, terus ada tanya jawab dengan juri. Qadarullahnya saya menjadi pemenang 3 dalam kompetisi Duta Baca Kaltim ini. Yang kedua itu namanya Ibu Dwi. Ibu Dwi ini memang seorang penulis buku. Seorang penulis buku kayak apa ya, penulis buku SD tentang baca gitu, bagus-bagus bukunya. Kalau juara 1 itu Amira Syafana, dia dari Balikpapan. Dia lulusan dari Universitas Jawa nggak salah, tapi orang Kaltim. Saat ini dia lagi bekerja di IKN. Ya, seperti itu. Bang, itu kan dari kemarin nih presentasi di Duta Baca itu banyak yang Abang presentasikan. Meskipun tadinya tidak terpilih nih sebagai Duta Baca, apakah akan ada program-program yang Abang presentasikan mau diwujudkan nih Bang, terutama meningkatkan minat baca masyarakat nih Bang? Oke, terima kasih. Nah, jadi sebelum saya ikut Duta Baca, saya itu sudah ada saya punya majelis taklim. Saya punya majelis taklim itu 1 bulan sekali dan udah berjalan mulai tahun 2020 di Desa Berambai, tahu nggak? Desa Berambai. Nah, Bayur, naik lagi Desa Berambai, Puncak Samarinda di situ sudah. Lumayan jauh. Ya, nggak ada jaringan di sana sampai sekarang belum ada jaringan. Nah, di situ saya punya majelis taklim 1 bulan sekali dengan masyarakat di sana. Setiap bulan itu di titik-titik yang berbeda, ya kan, kita pembacaan zikir dan ya kita ceramah-ceramah sedikit lah ya, pendidikan. Itu yang pertama. Yang sudah saya lakukan sebelum ikut Duta Baca pertama. Terus yang kedua, saya pun juga membangun komunitas untuk saat ini. Membangun komunitas, nantinya pun niat saya menjadi yayasan. Namanya itu Amrillah Kaltim Center. Amrillah Kaltim Center ini itu bergerak ya di dunia keagamaan, pendidikan. Jadi nantinya pun akan ada majelis taklim. Tapi yang udah berjalan saat ini adalah yang pertama, saya sudah mengajak ibu-ibu ibu-ibu yang pengen belajar kayak hadroh, kayak hapsi, itu saya fasilitasi tempatnya, makanannya, konsum nggak perlu pakai uang kas, bahkan pokoknya semua kami siapkan. Yang penting ibu-ibu ingin belajar, ingin belajar, tujuannya ya untuk, kalau kita agama Islam kan ya untuk nyenengin Nabi lah, ya kan, karena cinta sama Nabi lah. Betul. Itu yang pertama. Itu ibu-ibu. Yang laki-laki pun ini juga on progress, ya kan. Nah, dan mereka pun juga nanti akan kami tawarkan kayak misalkan ke majelis taklim ibu-ibu kah, atau acara apa kah. Ya tujuannya sih bukan lain ya. Mereka selain hobi, kalau misalkan nantinya bisa menjadi salah satu mata pencaharian apa tidaknya, betul. itu saya fasilitasi. Jadi betul-betul real gitu maksud saya. Nah, terus yang kedua, ini nanti November mungkin akhir November saya sudah sebar flyer. Itu ada pelatihan public speaking. Pelatihan public speaking memang sih tidak bersertifikat seperti BNSP enggak, tapi ini dasar aja, dasar khusus untuk anak SMP dan SMA. Nah, ya mentok-mentok misalkan bagaimana cara presentasi di kelas dengan baik dan benar, yang baik seperti apa, bagaimana menarik audiens, atau mungkin ternyata ada yang pengen lomba pidato, lomba orasi, atau mau lomba-lomba ceramah, mungkin debat, ya kan, kita bisa latihan di situ, atau mau latihan MC dan segala macamnya. Nah, jadi itu yang saya lakukan kedua. Terus yang ketiga, barusan kemarin saya jadi di komunitas saya punya 20 anak asuh anak yatim piatu. Nah, memang sih belum anak yatim duafa.
Memang udah punya gedung, masih dengan orang tuanya masing-masing, ibunya masing-masing. Kayak karena saya punya anggota-anggota HAPS itu ada yang janda, Oke. ada yang udah tua ya kan, dan segala macam. Jadi punya anaknya yang suaminya nggak ada bapaknya. Jadi kami setiap bulan insya Allah bisa kasih santunan. Oke. Ya berapapun ya kan kasih santunan. Entah itu dari saya juga ada, mungkin dari donatur juga ada. Dan setiap bulan sekali pula juga selain anak-anak itu kami juga sering ke panti-panti asuhan. Ya beri ya mungkin kayak beras kah atau air dus kah atau gula ya sembako lah. Barusan kemarin hari Jumat kemarin itu kami udah ke 5 panti asuhan. Oke. Panti asuhan di Jalan Merdeka, Aisyah, terus yang kedua panti asuhan Ardi Kurnia di Merdeka juga, terus di Panjaitan, Baitul Hasan kah namanya, terus yang keempat itu di Danau Towiti, Jendela Langit, yang kelima itu pas di seberang sini Khairul Amal. Oke. Nah, jadi itu sih yang sudah saya lakukan. Ya. Oke. Bang, itu kan dengan kayak gitu kan lebih banyak beramalnya nih Bang. Ya. Siapa tahu ada teman-teman, sobat Busama ID, masyarakat Kaltim yang ingin menjadi Oh, iya. donatur. Boleh. Seperti apa Bang? Ya boleh nanti langsung saja di akun Instagram kami ada @amrila Kaltim Center. Oke. Kalau misalkan ingin ikut berdonasi juga boleh, berapapun apapun ya insya Allah kami terima. Kalau misalkan mau langsung ke lokasi juga tempat kami boleh di Jalan Abdul Wahab Syarani pas Simpang 4 Sempaja ada sebelah kiri. Oh, Kelihatan kok. Iya. Nah, itu kan tadi terkait latar Latar belakang belakang. dari Bang Paujan sendiri, Bang. Nah, ini kita mungkin langsung masuk ke upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Oke. terkait literasi, Bang. Oke. Minat baca kita kan di Kaltim ini ya lumayan lah, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, tapi kita tahu literasinya sangat rendah, Bang. Seperti apa Bang Paujan ngeliat itu, Bang? Jadi seperti ini. Jadi minat baca tinggi, tapi berarti minat literasinya rendah. Iya, betul. Jadi orang tuh bisa baca, tapi belum tentu bisa memahami. Bener. Nah itu yang kita khawatirkan. Justru kita maunya tuh bisa memahami, bukan karena bisa Sekadar baca membaca doang, Bang, ya. Iya kan. Nah itu sebenarnya tidak menjadi PR besar bukan menjadi PR besar ya. Maksudnya bukan menjadi PR satu-satu, ini bukan PR buat perpustakaan doang gitu loh, tapi seluruh masyarakat juga ya kan, kita segala macam. Nah, kalau saya secara pribadi ya, saya tidak mengatakan untuk mewakili dari Dinas Perpustakaan. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah opini pribadi Benar, saya benar. ya. Nanti takut ya Iya. gitulah pokoknya ya. Siap, Ini siap. opini saya pribadi. Nah, jadi sebenarnya pendidikan literasi itu sekarang ini kan kita selalu patokan kepada misalkan di sekolah-sekolah anaknya yang kita bina, anaknya yang kita kasih tahu harus berliterasi tinggi, literasi digital kah, literasi apakah segala macam. Tuh pokoknya kita genjot nih anak-anak murid kita genjot terus. Tetapi ada satu hal yang kita lupakan gitu loh. Bahwa pendidikan literasi itu yang paling penting itu adalah bagi orang tua. Oke. Bagi orang tua, ya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh anak tersebut, ya, berdasarkan saya pertama saya membaca buku, terus yang kedua pengalaman saya bertemu, dan yang ketiga ya curhat-curhatan dari pelajar, orang tua dan Oke. bahkan guru-guru, bahwa pendidikan literasi itu yang paling penting adalah orang tua, bukan kepada anak. Kenapa? Oke. Karena anak itu mewarisi apa yang dikeluarkan oleh orang tua. Oke. Jadi- Berarti parenting itu penting, Bang, ya? Parenting itu penting sekali. Sekarang kan kita ini kadang-kadang repot. Kita pengen anak kita jadi orang pinter, Oh iya. orang cerdas, orang hebat. Tetapi orang tuanya tidak mencontohkan Oke, demikian. Betul. Kalau saya misalkan di beberapa majelis taklim saya sampaikan, ada jamaah nanya sama saya, ngomong sama saya di Bontang dulu itu. Ustadz, saya punya cucu. Nah, punya cucu. Cucu saya kuliah di Jawa. Alhamdulillah, luar biasa, Pak. SPP-nya di sana itu 20 jutaan, masuknya 20 jutaan. Oke. Per bulannya belum tahu lagi berapa Iya. kan. Oh ya. Nah, saya memang pahit memang, tapi saya sampaikan. Mohon maaf Pak ya, meskipun cucu Bapak itu mondok di Jawa dengan mengeluarkan gocek biaya yang sebesar besar, itu. itu tidak menentukan cucu Bapak menjadi alim ulama. Iya, betul. Tidak menentukan menjadi guru besar. Tidak Nggak- menjamin, nggak Bang, ya? menjamin, nggak menjamin. Jadi saya sampaikan duluan. Jadi kalau misalkan harapan Bapak ini anak ini jadi orang besar dengan masuk pondok itu belum tentu. Belum tentu. Betul. Nah, ya buktinya aja lulusan pondok pesantren nggak semua jadi ustadz kok, Bener. ya kan? Ada yang jadi anggota dewan, ada Iya. yang jadi apa macam-macam lah Betul. modelannya. Nah, terus bagaimana caranya kalau misal anak ini supaya bisa baik ke depannya? Sampaikan ke anak bapak
bapak dari si cucu nih kan. Jangan bosan-bosannya untuk menanyakan kabar di sana, apa yang kamu kurangi, kamu kurang apa di sana, bagaimana pelajaranmu di sana. Pokoknya tuh dibuat nyaman si anak ini, komunikasi segala macam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimanapun kita di agama Islam juga percaya dengan kekuatan doa. Nah, kalau kita punya anak masuk pondok, ya, anaknya disuruh belajar, hafal Quran, hafal hadis, jadi penceramah, guru besar, tapi mamanya haur arisan di luar, haur jogging di luar, harus senam aja. Ya kalau gibah-gibahin orang, mau anaknya jadi anak alim, kali susah. Ya berarti apa yang dilakukan? Ya di rumah sholat doain anaknya, tahajud doain anaknya dan segala macamnya. Nah itu adalah pendidikan literasi, itu diturunkan kepada anak. Nah dan juga itu seperti itu. Nah kita ini juga kadang-kadang pemerintah ini juga kalau dari pribadi saya itu terlalu memfokuskan bahwa pendidikan itu hanya berdasarkan dari infrastruktur. Oh ini rendah karena infrastrukturnya kurang, fasilitasnya kurang. Enggak gitu. Tapi ada satu hal juga yang dilupakan oleh pemerintah itu adalah mentality. Mental daripada anak-anaknya ya. Mereka ini punya mental belajar enggak? Punya mental ingin berpikir enggak? Ya kan? Mereka ini enggak punya mental berpikir enggak. Enggak mau mikir, enggak apa, malas gitu loh. Nah, itu yang harus jadi patokan kita. Bahwa literasi itu tidak hanya dipatokkan kepada anak itu saja, tapi pendidikan literasi itu yang terpenting adalah orang tua. Makanya saya kadang-kadang kalau ada kesempatan ketemu dengan orang tua atau orang tua siswa di sekolah ataupun di kecamatan, saya nyampaikan, saya belak-belakan, jangan pernah ibu berharap anak ibu menjadi orang hebat kalau ibu tidak bisa mencontohkan. Anak ibu bisa ngomong kasar, tidak mungkin kalau di rumah tuh tidak pernah ngomong kasar. Betul. Anak ibu di rumah, anak ibu di sekolah malas, misalkan nih takut bertanya segala macam, ya ibu gimana? Betul. Kadang-kadang kita di sekolah nih, misalkan, ayo anak-anak, ini ada yang tanyakan sama gurunya. Nggak ada bu. Nah, sebenarnya tuh mereka tuh ada yang mau nanya mas. Iya, cuma takut. Takut. Kenapa kok bisa takut nanya? Karena pada saat di rumah dia nanya sama maknya, mak itu kenapa ya bulannya kok bulannya setengah doang? Ah kamu ini banyak tanya. Betul. Mak itu kenapa ya kucingnya gini segala macam? Ah kamu ini ganggu mama aja. Jadi mau nanya tuh takut dilakukan seperti gurunya, seperti ibunya di rumah ya. Iya betul. Padahal enggak seperti itu. Padahal enggak seperti itu. Justru kalau misalkan anak ini suka bertanya, berarti anak ini berpikir. Betul. Nah kalau kita larang seperti itu, dia bertanya, dia berpikir, kita marah-marahin, ya nanti dia akan malas berpikir sampai besarnya. Jadi seperti itu mas. Nah Bang, ini kan kita tahu nih, perpustakaan banyak banget upayanya untuk meningkatkan minat baca, salah satunya dengan mengadakan buncu baca etam, e-book, bahkan dengan scan aja kita bisa baca buku tanpa perlu datang ke perpus. Nah, dari pandangan Bang Fauzan sendiri, seberapa optimis sih Bang Fauzan melihat tingkat literasi kita, apakah bisa meningkat, dan ada nggak saran terhadap Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Kaltim? Kalau saya sih tetap optimis ya. Apa yang dilakukan sama Dinas Perpustakaan ini tentu tidak hanya sekedar ngomong kita ngadain ini enggak kan, pasti kan tentu ada perhitungan kayak misalkan dengan adanya pojok buku atau buku etam itu segala macam pasti ada perhitungannya. Pada saat ngadakan ini ternyata peningkatannya segini, awalnya hadir 50, kita ngadain kedua ternyata bisa 70, berarti meningkat. Nah tentu pasti yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan saya percaya bakal meningkat nanti literasinya. Nah dan kalau saran saya sih kepada Dinas Perpustakaan tentunya adalah ada adalah program yang dulu pernah saya tawarkan pada saat Bulan Duta Baca kemarin itu adalah salah satunya ini apa kemarin tuh ya. Pokoknya tuh kita ada semacam podcast juga, cuman tidak seperti ini. Kita cukup di flag Instagram saja. Nah Instagram itu dengan siapa? Ya dengan beberapa, misalkan nih kita duta baca. Kita kerjasama dengan duta-duta yang lain. Misalkan duta pariwisata, pariwisata terkenal dong, cantik, ganteng, ya kan, followersnya banyak, ya kan. Nah dengan kita podcast dengan mereka, tentu mereka ini kan adalah seorang figur, dan seorang figur ini pasti dia setidaknya memiliki ya 1 atau 2 orang yang loyal sama dia. Misalkan dia live dengan Dinas Perpustakaan misalkan, atau dengan Duta Baca Kaltim. Live yang misalkan nonton cuman 10 kah, cuman 20 kah, ya kan. Nah
nggak apa-apa. Harapan kita dengan ada kita mencari engagement dari orang benar, itu gitu betul. loh, ya kan? Mungkin misalkan saya yang podcast nih, ya kan? Kayak di Umbrella Culture Center tuh kemarin saya ada bikin kok namanya Wadah Bepander. Oke. Wadah Bepander situ yang saya minta itu ada Syifa Hajati, dia penulis juga dan ketua BEM PT UN Kalimantan lah, pokoknya kayak koordinator gitu. Terus satunya Haidir, dia salah satu ketua partai di PAC di Kaltim lah. Nah, jadi cara saya itu ya seperti itu. Saya mungkin Umbrella Culture Center nggak tapi terkenal. Saya mungkin nggak tapi terkenal. Tapi saya bagaimana cara untuk menjadi orang ya dengan kolaborasi itu. Followersnya masuk, followersnya masuk ya kan. Nah, itu teknik saya kemarin itu rencana saya. Anggap aja misalkan dalam dosa ribet-ribet sebulan sekali aja. Bulan ini sama Dinas Pariwisata misalkan. Ternyata dari sekali itu anggaplah following 10.000 yang hadir itu yang nonton bisa sampai 50-60. Ternyata ada yang follow 5 orang lumayan. Nanti bulan depan nanti sama duta ini lagi, nanti sama duta ini lagi, sama duta ini lagi. Nah, dengan adanya podcast itu setiap sebulan sekali mengundang duta-duta, enggak cuma Kaltim, kalau misalkan bisa langsung duta baca Indonesia Bambu Lagung juga boleh gitu kan. Dan target saya kemarin itu adalah sehingga duta baca Kaltim itu menjadi tempat berkumpulnya para duta-duta di Kaltim. Niat saya itu pada awalnya. Karena ya kan saat ini kan enggak ada tuh tempat yang betul-betul tempat untuk kumpul para duta. Ya kan sekarang kan duta malahan jadi tempat untuk bersaing terus. Iya, mereka sendiri-sendiri. Circle-nya beda ya kan. Meskipun saya ini pendek, jelek gitu kan, tapi bukan berarti saya nggak boleh dong bareng-bareng dengan duta pariwisata ya kan. Nah, bikinlah. Nah, harapan saya purpose itu menjadi tempat itu. Menjadi satu forum seperti itu, Bang ya. Karena perpustakaan ini kan nggak cuma baca buku doang. Ya, boleh kita masukkan di sana tentang pendidikan kepariwisataan, bisa tentang pendidikan narkoba, bisa masuk semua. Jadi orang-orang itu stigmanya sekarang memang melihat perpus ini tuh menjadi tempat yang membosankan baca buku doang. Enggak, padahal seluas itu. Betul. Dan itu menurut saya yang belum bisa diberikan mana itu ke masyarakat, nggak ngena gitu, nggak ngena. Nah, kalau sampai seperti ini terus sangat disayangkan menurut saya gitu loh. Nah, kayak kita harus ada pergerakan di pemudanya itu. Kita naikkan engagement, kita naikkan popularitas dari Dinas Perpustakaan. Nah, jangan sampai nanti dapat informasi kok saya dari salah satu juri di Duta Baca kemarin bahwa di Dinas Perpustakaan di Bali itu sudah nggak ada. Dinas Perpustakaan di Bali itu sudah nggak ada. Karena apa? Karena dia tidak berevolusi. Dia jadi stagnan di situ aja menunggu orang baca buku ngalih. Palingan ini datang baca buku tuh bukan karena baca buku, ngerjain skripsi. Betul. Kan tuh paling ngerjain skripsi. Cuma ngandalkan sepinya doang kan. Ngandalkan sepinya doang. Kena boleh ribut. Nah, itu ini saran ya sebagai orang yang saya sebagai orang yang cukup memikirkan juga lah ya, betul. Yang cukup ingin berkontribusi di dunia ini gitu. Jadi seperti itu sih, Mas. Berarti optimis Bang ya bahwa literasi di Kaltim ini bisa meningkat. Bisa meningkat, pasti bisa meningkat. Kita ini enggak kurang orang hebat kok di Kaltim. Di banyak orang-orang hebat. Cuman memang belum terekspos ataupun mungkin belum termanajemen dengan baik aja. Kalau para duta-duta itu bisa dimanajemen dengan baik, kita bisa saling bantu. Nanti misalkan kapan-kapan di Dinas Perpustakaan, nanti gantian lagi di Dinas mana. Gini enak kita bareng-bareng gitu loh. Ya kan? Jadi harus banyak kolaborasi lah, karena kalau saya sering nyampaikan itu sukses itu nggak seru sendiri. Yang keren itu kalau sukses bareng-bareng. Oke, siap Bang. Terkait literasi, minat baca buku, saya dengar juga Abang nih suka nulis Bang. Oke, ada buku kah yang mau diproses atau yang mau diluncurkan nih? Kalau luncurkan belum ya, masih on progress, masih proses. Jadi pada hakikatnya saya juga suka nulis, nulis. Kenapa saya bisa suka nulis? Karena saya mau belajar. Kenapa saya belajar? Karena saya mikir. Nah, jadi gitu tuh, ya kan? Karena saya berpikir, dia pengen belajar, mikir. Kalau saya nggak belajar, saya jadi apa nanti ya? Saya bisa gimana? Nah, dan cara saya belajar itu adalah dengan menulis. Misalkan gini, saya hari ini baca buku, ya kan? Atau kalau nggak baca buku, kita nonton YouTube misalkan. Yang mendidik, podcast siapakah ya kan, yang bagus-bagus. Kita dengarkan, kita ambil ilmu-ilmunya,
Dan biasanya malamnya tuh saya tulis. Oke. Saya tulis, ketik gitu kan di HP segala macam. Biasanya besok paginya saya share ke Facebook saya, mungkin ke grup-grup WhatsApp. Oke. Mungkin kalau kita pernah segrup, mungkin kalau ada tulisan hashtag Mentari Pagi, itu tulisan saya semua. Oke. Tentang macam-macam saya. Belajar saya enggak cuma belajar stagnan di agama doang enggak gitu. Tapi macam-macam, bahkan politik pun juga. Nah, saya tulis dari situlah minat tulis saya ada. Nah, dan untuk saat ini sih saya masih on progress, mungkin masih cukup panjang, nggak dalam waktu dekat pokoknya. Saya lagi on progress menulis buku judulnya tuh Politik Rasul. Oke. Karena apa? Pertama, latar belakang saya ini adalah ilmu pemerintahan, ilmu politik. Basicnya Bang ya. Basicnya ya kan. S2 saya ini mungkin insya Allah lah ilmu politik juga. Oke. Nah, meskipun saya hari-hari jadi mubalik, ya kan. Jadi saya berpikir karya yang bisa saya keluarkan melalui dari keilmuan saya ini. Jadi saya pengenlah bikin buku tentang politik Rasul. Nyambung tuh. Karena Nabi kita itu, Nabi Muhammad khususnya, itu kan tidak hanya sekedar jadi nabi berdakwah enggak, tapi beliau itu sangat banyak perannya, mulai dari pengusaha, mulai dari jenderal perang juga, dan salah satu juga menjadi seorang politikus. Nah, politikus tuh berarti memang sudah ada sejak zaman Nabi kan, Bang? Nabi sudah ada politikus, ya kan? Tekniknya seperti apa, menghadapi masyarakat yang seperti ini gimana, ya kan? Banyak teknik-teknik yang dikeluarkan itu yang sebenarnya bisa kita pelajari. Nah, jadi saya ingin membuat bahwa Nabi Muhammad tuh dari perspektif lain, bukan hanya sekedar Rasul dakwah agama enggak, ya kan? Sekarang kan kita selalu pikir Nabi Muhammad kan nabi ini, tapi dia tuh juga ahli di bidang lain. Betul. Nah, itu sih mungkin dalam waktu panjang sih, nggak usah ditunggu ya, nggak usah ditunggu. Kalau ada pun ya pasti nanti ada juga di akun Instagram saya @bangozan, ada juga Bang nanti. Nah, itu sih. Bang, ini kan banyak nih teman-teman bahkan dari SD, SMP, SMA, mereka ini gemar menulis, tapi bingung menyalurkannya. Nah, Abang sebagai yang baru ingin menulis dan mungkin masih agak panjang nih progresnya, Bang. Ada nggak tantangan-tantangan, bahkan tips nih untuk apa sih kendala biar bisa nulis tuh, Bang? Karena banyak teman-teman mungkin kesulitan, tapi ya sudah nggak mau ngecoba lagi dia, stagnan di situ aja tuh. Ada saran kah dan kendalanya apa sih, Bang? Kalau saya sih sampaikan bukan dapat nyalurnya, tapi kita jauhkan dulu mindset yang ada itu. Jangan sampai karena kalian punya minat nulis atau punya minat itu tiba-tiba langsung nggak semangat lagi, ngedown lagi. Biasanya itu karena mungkin omongan orang kah, atau mungkin karena enggak direstui orang tua kah, apakah lakukan aja. Nah, jangan sampai kita ini menjadi orang yang mental ikut-ikutan. Kita pada awalnya suka nulis, tapi karena kita berkawan dengan orang yang nggak suka nulis, pada akhirnya kita nggak mau nulis. Jadi seperti itu. Nah, terus kalau misalkan oke Kak, saya ini udah ini kok udah nggak ikut-ikutan lagi, emang mau nulis sudah. Ini kayak mana caranya Kak? Yang pertama adalah seperti saya lakukan dulu aja. Kita punya belajar, kita ingin nulis, ya kita mulai dari kita posting saja, entah ke Facebook kah, ke Twitter kah, atau ke Threads kah, ya kan? Yang itu bisa bisa menjadi latihan Anda untuk menulis. Latihan Anda untuk menulis. Nah, nanti lepas daripada itu, barulah nanti kalian tentukan kalian menulis apa. Kalau saya ini kan bukan tipologi orang yang nulis novel. Kalau saya ini, kalau novel itu kan imajinatifnya luar tinggi kan. Kalau saya ini kan enggak, tapi bisa berimajinatif ya kan. Saya berbeda lah. Nah, kalau teman-teman ternyata memiliki imajinatif yang tinggi, ya tulislah pelan-pelan dari ketik di mana, di akun Instagram kalian boleh, di Facebook kalian boleh. Latihan aja terus. Nah, kalau misalkan ternyata pengen lebih belajar lagi, datang aja langsung ke perpustakaan. Insya Allah di perpustakaan tuh banyak kok, maksudnya orang-orang yang penulis segala macam, sharing aja ke perpustakaan. Ingin nulis buku gimana, apa segala macamnya, datang aja ke perpustakaan, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi tuh teman-teman dengerin tips dari Bang Fauzan tadi. Yang penting itu lakukan dulu, Bang ya. Aja. Dan jangan takut sama omongan orang, jangan keikut-ikut juga, Bang ya. Dan banyak kok
teman-teman kalian yang masih SD bahkan sudah punya buku, Bang. Nah, Bang, ini kan terkait buku sendiri, penulis sendiri itu penting nggak sih, Bang, membangun personal branding ya? Kita tahu kan penerbit ini kan nggak tiba-tiba langsung datang, tapi bisa aja kita apply tapi belum disetujui penerbit. Penting nggak personal branding bagi seorang Bang Paujan? Menurut saya personal branding itu sangat penting. Karena dari personal branding itulah tingkat kepercayaan orang tuh jadi tinggi sama kita. Tingkat trust-nya tinggi. Nah, sekarang kita misalkan bikin buku. Kita bikin buku tapi personal branding kita tidak tinggi. Nah, oke lah kalau misalkan personal brandingnya nggak besar, tapi memang latar belakang pendidikannya misalkan S3 kah, profesor kah, segala macam, tapi dia diakuin secara pendidikan segala macam, itu mungkin bisa. Tapi sekarang kita nih teman-teman, khususnya yang penulis-penulis novel ataupun buku-buku novel ataupun yang imajinatif itu, menurut saya itu sangat penting untuk personal branding. Sangat penting. Nah, karena itu ya untuk ini menaikkan pamor daripada untuk menawarkan kepada penerbit. Nah, ya supaya orang tuh tahu, oh bukunya dari ini, oh bukunya dari, sangat penting sekali. Jadi perlu personal branding. Tidak hanya personal branding itu tidak hanya menulis buku doang. Ya semua aspek sangat perlu namanya personal branding. Ya entah itu teman-teman mungkin bisa saja nonton ini, yang nonton ini mungkin tidak hanya yang baca buku doang ya. Karena literasi kan tidak cuma nulis buku aja, Mas. Ya kan? Literasi itu macam-macam. Mungkin di sini ada yang pengen jadi MC, ada yang ingin menjadi motivator, menjadi seorang trainer, mungkin jadi mubalik juga, ya kan? Perlu namanya personal branding itu. Nah, jadi tingkatkan personal branding melalui ya macam-macam. Bikin konten di Instagram boleh, bikin apa aja boleh. Pokoknya sekarang gampang lah sudah. Kalau naikkan personal branding itu sudah gampang lah sekarang ini dengan teknologi yang sangat pesat. Bang Paujan sendiri untuk saat ini pengennya dikenal sebagai apa, Bang? Kalau untuk saat ini nih. Kalau saat ini kalau saat ini itu wirausaha kah atau mubalik atau apa? Kalau saya lebih enak mending dikenal sebagai wirausaha. Kalau sendiri saya pribadi. Tapi kalau di luar biasanya sih masih taunya mubalik. Tapi saya pengennya dikenal sebagai wirausaha. Karena apa? Karena bagi saya mubalik itu bukan profesi. Benar. Tapi mubalik itu adalah tugas. Amanah, ya kan? Kalau wirausaha kan saya bisa bilang, misalkan di KTP wira swasta, wirausaha. Mana bisa saya tulis mubalik? Nah, boleh kan? Nggak bisa juga, ya kan? Nah, jadi saya pengen dikenal sebagai wirausaha, bukan mubalik. Bang, untuk ini sebagai wirausaha kan, Abang personal branding tentu perlu kan? Perlu dong. Bang Paujan sendiri membangun personal branding itu seperti apa sih? Tipsnya kepada teman-teman dari Abang sendiri ya? Kalau saya tipsnya untuk meningkatkan personal branding, yang pertama saya lakukan pada saat SMA itu banyak ikut organisasi, ikut komunitas, ya kan? Karena kita diketahui orang itu tidak ujuk-ujuk dari langsung sosmed, tapi bisa ketemu orang dulu. Saya dulu tuh ketemu teman-teman dulu. Saya masih SMA sudah kenal sama anak-anak mahasiswa, komunitas-komunitas. Nanti pelan-pelan dari ikut organisasi tersebut, nanti ada acara kita dipercayakan sebagai entah untuk moderator atau apa, ya kan, pelan-pelan. Dari sana kita belajar bikin konten juga boleh. Kayak saya juga bikin konten juga. Konten kreator juga berarti Bang ya? Juga, bikin konten juga. Jadi memperbanyak kenal sama orang lah. Banyak ikut organisasi, banyak ikut komunitas. Khususnya masih SMP ataupun SMA. Ya, banyak-banyak ikut organisasi, banyak-banyak ikut komunitas. Karena itu sangat membangun personal branding. Karena terkadang kita itu bisa dipercayain orang, dipanggil orang itu tidak hanya berdasarkan dari sosmed kita doang. Tapi karena emang kita kenal. Misalkan saya sama Mas Adit, ya kan? Meskipun follower saya 10.000 atau 20.000 misalkan, belum tentu Mas Adit itu pengen mengundang saya, belum tentu. Ya kan, kalau hanya sebatas di sosmed. Tapi kalau misalkan kenal, emang tahu kualitas orang ini, itu justru bisa lebih dikedepankan. Nah, jadi perbanyak relasi, perbanyak networking. Nah, dengan networking itu otomatis personal branding itu akan naik, entah itu tukar-tukaran followers di Instagram, tahu-tahu mereka bisa komen di Instagram kalian, ya kan? Atau kalian minta bantu buat promoin usaha, ya kan? Collabs, Bang ya. Collabs, ya kan? Ya, itulah banyak-banyakin kenalan lah. Nah, karena belum tentu kita ini nggak bisa kalau sendirian. Pasti perlu
orang lain. Oke, Ya. Bang, ini mungkin kita sudah hampir setengah jam nih menemenin teman-teman Sobat Busama ID, Ya. masyarakat Kalimantan Timur juga yang menyaksikan. Closing statement dari Bang Paujan sendiri terkait ya Dinas Perpustakaan lah, terkait literasi ini, seperti apa ke depannya dan harapannya, Bang. Pesan saya yang pertama untuk perpustakaan, Hmm. Dinas Perpustakaan tetaplah bermanfaat terus bagi para pemuda dan pemudi kita di Kalimantan Timur, tetap bersinergi untuk meningkatkan literasi, bahwa meskipun ini tugas kita semua literasi, tapi tidak terlupakan bahwa ini harus menjadi titik fokus yang utama bagi perpustakaan untuk meningkatkan literasi di Kalimantan Timur. Entah itu literasi tidak hanya sekedar menulis buku, tetapi bermacam-macam, ya. Makanya ada kemarin tuh di perpustakaan itu ada program GPBIS, kayaknya gerakan TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, itu pada saat saya di presentasi Duta Baca juga saya jelaskan, saya bikin program, ayo bikin pelatihan sebulan sekali. Entah itu public speaking kah, entah itu content creator kah, digital marketing kah, karena literasi ini luas. Betul. Harapannya Dinas Perpustakaan bisalah membuat program itu yang betul-betul mengena di masyarakat. Nanti setelah pelatihan kita gabungkan di satu grup, kita bikin sebuah karya. Akhir dari kelas itu bisa ke public speaking, kita bikin karya apa, kita tugaskan yang 10 orang ikut public speaking itu untuk mengisi tentang literasi di sekolah-sekolah segala macam. Nah, seperti itulah. Harapannya itu bisa dilaksanakan karena betul-betul harus mengena di masyarakat nih sekarang. Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca doang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pesan saya untuk para pemuda-pemudi khususnya di Kalimantan Timur, jangan pernah bosan-bosan belajar, jangan pernah bosan-bosan berpikir, jangan pernah bosan-bosan untuk kritis, ya. Karena dengan berpikir itu kita jadi pengen tahu semuanya, kita pengen belajar. Intinya itu mikir aja, berpikir aja, ya. Jangan bosan-bosan berpikir. Nah, kenapa berpikir itu penting? Karena ini selain untuk meningkatkan literasi juga meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan Timur. Tahun lalu di Ponorogo itu ada acara Kibar Budaya, Kirab Budaya. Dan acara Kirab Budaya itu ternyata ada mobil pick up itu jatuh. Dia bawa bawang. Nah, apa yang masyarakat Indonesia lakukan? Bukannya ditolongin, tapi ngapain? Bawangnya diambilin. Nah, ya kan? Sebenarnya kalau kita mikir ya, jadi orang Indonesia mikirlah itu sopirnya luka gimana, penumpangnya, dan apakah itu punya dia sendiri atau itu punya bosnya, ganti ruginya. Nah, kalau kita orang Indonesia bisa berpikir, kita kudu kasihan. Nah, ini kan ada ciri-ciri orang yang menurut saya tuh mungkin kurang bisa berpikir. Nah, makanya kita harus banyak berpikir, akhirnya kita belajar, dan akhirnya kita bisa membuat karya, dan karya itu akhirnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena tetap kaidahnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, Sobat Busama ID, mungkin sudah setengah jam kita menemani kalian semua, dan kita akan lanjutkan terus, dan sampai jumpa di episode podcast yang akan datang. Mulai dan lakukanlah apa yang kalian impikan, dan jangan berhenti sampai itu semua terwujud. Saya Aditya Setiawan dan Bang Muhammad Fauzan Amrilah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Busama ID.